Ketika tarif 0% bisa dibatalkan oleh Supreme Court of the United States, maka kita tidak lagi berbicara soal dagang semata. Kita sedang melihat bagaimana geopolitik bekerja melalui hukum domestik. Kesepakatan tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat sempat membuka akses 0% untuk ribuan produk Indonesia. Namun ketika dasar kebijakan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, maka realitas baru muncul, yang mana dalam sistem global hari ini, kepastian internasional bisa berubah karena dinamika internal satu negara. Dan ini adalah pola yang lebih besar. Di era Donald Trump, perdagangan bukan lagi sekadar ekonomi. Ia adalah instrumen negosiasi geopolitik. Tarif menjadi alat tawar. Hukum domestik menjadi perisai politik. Dan perjanjian bilateral menjadi arena tarik-menarik kepentingan. Pertanyaannya bagi Indonesia bukan sekedar, apakah tarif kita naik atau turun? Tetapi, di mana posisi kita dalam konfigurasi kekuatan global? Indonesia kuat dalam komoditas strategis CPO, agrikultur, mineral. Namun dalam rantai nilai teknologi dan manufaktur lanjutan, ketergantungan global terhadap kita belum cukup untuk menciptakan imunitas tekanan. Inilah refleksi geopolitiknya. Dunia sedang bergerak dari sistem multilateral, berbasis aturan menuju sistem transaksional, berbasis kekuatan. Institusi seperti World Trade Organization masih ada, tetapi praktik bilateral lebih dominan. Dan dalam sistem seperti ini, yang menentukan bukan siapa yang paling benar secara normatif, tetapi siapa yang paling sulit untuk diabaikan. Pada akhirnya, tarif bisa berubah. Putusan hukum bisa membatalkan kesepakatan. Instrumen perdagangan bisa diganti dalam hitungan minggu. Tetapi ada satu hal yang tidak mudah digoyang. Leverage struktural. Leverage bukan sekedar angka ekspor, bukan sekedar surplus dagang, dan bukan sekedar perjanjian yang ditandatangani di meja diplomasi. Leverage adalah kondisi ketika negara lain tidak punya pilihan selain mempertimbangkan kepentingan kita. Dalam dunia yang semakin transaksional, negara dihormati bukan karena simpati, melainkan karena posisi tawar yang nyata. Jika Indonesia ingin kebijakan luar negeri yang stabil, maka fondasinya bukan pada retorika, tetapi pada pendalaman industri, hilirisasi bernilai tambah, dan kepastian regulasi lintas rezim.